Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara Ibnu Makula anna Tamima ibna Jirashata wafada 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rawa anhu annahu qala qadimtu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi waqti Thaqifin fa aslamna wa sa'alnahu ay yaktuba lana kitaban fihi syurutun faqala uktubu ma badalakum summa tuni bihi fasa'alnahu fi kitabina ayyuhilla lana riba waz zina Fa'aba Aliyun an yaktuba lana fasa'alna Khalid ibn Sa'id ibn al-As Sa'id ibn Khalid ibn Sa'id ibn al-As faqala lahu Aliyun tadri ma taktubu qala aktubu ma qalu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa bacanya aula tu kah aula bi amrihi kah aula bi amrihi Fadhahabna bil kitabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lil qari'i iqra falamma intaha ila riba qala dha' yadi 'alaiha fa wada'a yadahu faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba al ayatu thumma mahaha wa ulqiyat 'alaina as-sakinatu fama raja'nahu falamma balagha az-zina wada'a yadahu 'alaiha wa qala wala taqrabu zina innahu kana fahisyah al ayatu thumma mahaha wa amara bi kitabina ayyan sakha lana menyebutkan oleh Ibnu Makula bahwasanya Tamim bin Jirashah datang sebagai utusan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia meriwayatkan daripadanya. Jadi Tamim bin Jirashah ini datang kepada Nabi sebagai utusan. Nah, Ibnu Makula meriwayatkan dari Tamim bahwasanya Tamim pernah berkata, ujar Tamim, aku datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Saqif. Sebagai utusannya Saqif. Delegasi juru bicara. Penyambung lidah nih. Fa aslamna maka kami berislam. Wasalnahu kami meminta akan Nabi bahwa Nabi menghalalkan menuliskan untuk kami sebuah surat, sebuah tulisan yang di dalamnya persyaratan. Nabi kan ummi, kadang membaca, kadang menulis. Ujar Nabi, uktubu ma badalakum. Hendaknya kalian tulis apa yang nampak bagi kalian, kemudian bawakan kepadaku dengan tulisan itu. Ikam tulis aja dulu aja Nabi. Sudah tuntung karena bawa kemari. Ya kah napa-napa yang hendak dipinta tadi, persyaratan tadi. Pasalnahu kami meminta Nabi dalam surat kami, dalam tulisan kami bahwa Nabi menghalalkan untuk kami riba. Artinya Nabi bolehkan praktek riba. Wazina berzina. Meminta supaya boleh riba nih, supaya boleh zina nih. Fa'aba Aliyun ayyaktuba lana. Maka enggan oleh Ali menuliskan untuk kami. Nah, Ali kada hendak menulis itu. Ali kada hokon. Lalu kami meminta Khalid bin Sa'id bin As untuk menuliskan surat tadi, tulisan tadi, berkata kepada Khalid oleh Ali. Ujar Ali lawan Khalid, tahukah kamu apa yang kamu akan tulis? Qala Khalid,
aktubu maqalu, aku sekedar menuliskan apa yang mereka ucapkan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aula bi amrihi. Sementara Rasulullah lah dan Rasulullah lah, atau sedangkan Rasulullah lah yang lebih utama dengan urusan ini. Artinya Rasulullah juga kena keputusannya biar aja dulu ditulisakan. Kalau Ali tadi dari awal sudah kada hendak menulisakan. Kalau Khalid ya mau aja nulisakan. Ya kena jar Khalid ya Nabi juga yang memutuskan. Azhabna bil kitab. Pergi kami membawa itu tulisan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lil qari iqra. Nabi berujar kepada yang membacakan, iqra, jangan Nabi bacakan. Baca, jangan Nabi baca. Nah, ini sudah menjadi dalil Nabi ummi. Bacanya jangan Nabi. Manakala sampai dia kepada tulisan riba, nah ada tulisan ribanya. Qala Rasul, Nabi bersabda, dan Nabi, tolong letakkan tanganku di atas tulisan riba tadi mana? Ya kan Nabi kada membaca mana yang tulisan riba, mana yang bukan tulisan riba. Dan Nabi japayakan pang tanganku nih, yang tulisan riba tadi di mana andakannya? Lalu diangkatakan tangan Nabi dijapayakan tadi tangan Nabi, diangkat tangan Nabi, dijapayakan kepada ketulisan riba tadi. Faqala, Nabi bersabda, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah oleh kalian akan Allah, tinggalkanlah apa-apa yang tertinggal daripada riba. Al-Baqarah. Kemudian Nabi menghapus tulisan riba. Setelah Nabi hapus, dilontarkan ke atas hati-hati kami ketenangan. Tiba-tiba hati ini merasa tenang ketika tulisan riba itu dihapus oleh Nabi. Nah, ini karena mukjizat ya kah? Mukjizat ini. Dihapus tulisan riba, situs ini hati menerima tenang. Maka kami tidak mengembalinya, artinya tidak membujuk-bujuknya. Jika kita tuh kadang mau yakin Nabi lagi, kenapa jadi dihapus? Pas dihapus ay. Falamma balagha zina, manakala sampai kepada tulisan zina, maka yang membacakan tadi pun meletakkan tangan Nabi di atas tulisan zina. Waqala, dan Nabi pun membacakan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan dekati perzinahan. Beparak aja jangan, apalagi menggawi. Beparak jangan, apalagi menggawi. Jangan gini dibalik, yang kada boleh beparak aja ya. Menggawi boleh aja ya, itu orang ngeheng itu yang mau pender itu ya kan. Error itu manusianya. Ya, sama tahu wala taqullahuma ufi wala tanharhuma, jangan kau kata kepada dua orang itu bahdah aja kita lawan kuitan nih. Ini yang kada boleh nyahuti itu benar ya, menampar boleh aja. Nah, itu orangnya error aja tuh pender itu. Nah, apa tadi? Kemudian Nabi menghapusnya. Wa amara bi kitabina, Nabi memerintahkan tulisan kami tadi, surat kami tadi dihapuskan untuk kami. Yang minta apa tadi? Minta halalkan riba, minta halalkan zina. Wa qad za'ama ba'dhum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatlul kutub ad-diniyatal qadimata wa minha istaqa ma'lumatihi. Sesungguhnya menyangka sebahagian mereka bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu membaca kitab-kitab agama kuno. Kitab-kitab agama kuno. Jadinya Nabi itu membaca kitab agama kuno nih. Wa minha, dari sanalah Nabi memetik informasi. Nah, ini tuduhan keji lah. Wa hadza za'mu la asasalahu. Anggapan ini tak berdasar. Kada ada dasarnya.
idlam yakun fi jaziratil arabi kutubun diniyatun bil lughatil arabiyyati fi dzalikal waqti, karena tidak ada di jazirah Arab, di semenanjung Arab, kitab-kitab agama berbahasa Arab di zaman itu. Zaman Rasulullah kitab agama itu ya bahasa Ibrani, bahasa Nabi Isa ya kah? Bahasa Taurat, bahasa Injil, bahasa Arab enggak. Padahal kan ya Nabi membaca apa? Membaca kitab-kitab agama kuno. Wa minal muakkid annahu makana ya'rifu ayya lughatin minal lughatil ajnabiyyati. Di antara yang menguatkan bahwasanya Nabi tidak mengetahui apapun bahasa dari bahasa-bahasa asing. Nabi kada tahu bahasa luar selain daripada bahasa Arab, dan buku agama kada diterbitkan berbahasa Arab. Ya koler bener lah menerima Nabi Muhammad itu dapat ilmu dari Allah. Koler bener menerima itu. Nya memandang pakai logika manusia, manusia itu dapat ilmu lewat bacaan. Itu ngarannya ilmu ketentuan umum manusia. Ngaran mukjizat itu ngarannya gin sudah mukjizat. Arti mukjizat amrun khariqun lil adat makrunatun bit tahaddi. Perkara yang menyalahi kebiasaan umum yang dibarengi dengan adanya tantangan dan pengakuan sebagai nabi. Ngaran mungkin mukjizat lah. Jadi kada kawa di apa-apai. Wa qad qila aidan annahu sallallahu alaihi wasallam yaktabasa ba'da ta'alimil masihiyyati athna asafarihi ila syami indama kana yatajaru atau yutajiru. Wa badihiyun anna tajirul arabiyya alladhi la ya'rifu lughatal aramiyyata wal yunaniyata kana yata'addaru alaihi al-husulu ala ma'lumatin diniyatin min masihiyyi syami. Amma alladhina kanu yatakallamuna al-arabiyyata min haula'il masihiyyina faqad kanu juhalan ummiyina. Sesungguhnya dikata juga Nabi Muhammad SAW mengambil sebagian informasi Al-Masih Isa Al-Masih di tengah perjalanan ke negeri Syam ketika Nabi berdagang. Mau pada akannya nih Nabi biasanya mengaji waktu membawa akan dagangan Siti Khadijah ya kan di situ biasanya Nabi belajar. Tuduhan juga lah. Wabadihiyun mudah bahwasanya pedagang Arab yang tidak kenal bahasa Aram dan bahasa Yunani, pedagang Arab yang tidak kenal bahasa Aram dan Yunani, maka sulit atas dia memperoleh pengetahuan agama min Masihiyyi Syami, dari Masihiyyi Syami, orang-orang Nasrani di negeri Syam, orang-orang pengikut Nabi Isa di negeri Syam. Karena orang-orang di situ kada pakai bahasa Arab, bahasa Aram, bahasa Yunani. Ammal ladina kanu yatakallamuna al-arabiyyata min haula'il masihiyyina faqad kanu juhalan ummiyina. Adapun orang yang mereka itu berkata-kata bahasa Arab, dari mereka itu pengikut Nabi Isa, faqad kanu juhalan ummiyina. Sesungguhnya mereka itu pun jahil dan ummi, mereka juga tidak membaca, tidak menulis. Memang ada pengikut Nabi Isa yang bisa pandai berbahasa Arab, tapi sayangnya juga ummi, kada membaca, kada
menulis. Yang bisa membaca, yang bisa menulis, sayangnya kada berbahasa Arab, kada bisa bahasa Arab. Jadi model kayak apa nih? Ada ketidaksempurnaan masing-masing. Ada yang alim agama Nasrani tapi bahasa Arab kada bisa. Ada yang bisa bahasa Arab tapi membaca buku inya, kitab inya sorong, kitab suci inya sorong pun kada bisa. Jadi dari mana pengetahuan Nabi kalau bukan dari Allah? Wa amma maqila min anna Waraqata ibni Naufal tarjama juz'an minal kutubil masihiyyati ilal arabiyyati fa ghairu muhtamilin bil marrati wa ma'a dzalika yaz'amu Darmunjam fi kitabihi Hayatu Muhammad anna Waraqata tarjamal anajila ilal arabiyyati wa hadha za'mun la asasa lahu innama huwa mujarradu dhannin. Ada juga berasan tu Waraqah bin Naufal jar pan paman Nabi ya lah. Dan ada pun dikatakan dijadikan alasan bahwa Waraqah bin Naufal jar menterjemahkan satu bagian kitab-kitab Al-Masih ke bahasa Arab. Faghairu muhtamal bil marrah, itu tidak mungkin sekali. Menterjemah ke bahasa Arab, wah. Ada kegampangan menterjemah ya kan? Amun menulis kitab berbahasa Ibrani bujur di dalam riwayat Al-Bukhari yang kita baca semalam, yang awal-awal Rasulullah menerima wahyu, Waraqah bin Naufal itu menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Tapi kalau mentranslate, mengalih bahasa ke bahasa Arab itu kada mungkin. Apalagi lah zaman bahari ya lah. Informasi terbatas. Serta demikian beranggapan Darmunjam dalam bukunya Hayat Muhammad. Kalau dalam bahasa Inggris itu bahasa Inggrisnya The Life of Muhammad. Itu buku buku bahasa Inggrisnya itu. Hayat Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad. Tapi inya nih di dalam bukunya hanya ingin menodai Nabi Muhammad. Bujur aja judulnya Muhammad, tapi hendak menodai. Hati-hati juga kita salah baca ya lah. Di dalam buku itu Waraqah tarjamal anajil il arabiyyah, Waraqah menterjemah Injil ke bahasa Arab. Wahda za'mun la asasalah, ini anggapan tak berdasar. Innama huwa mujarradu dhannin, itu hanya sangka belaka. Itu hanya prasangka. Ujar kita tuh asumsi. Asumsi itu anggapan yang kada ada dalilnya. Asumsi. Sebutin paragraf lagi lah. Fal mustasyrikuna alladziina za'amu anna Rasulullah kana ya'riful qira'ata wal kitabata ghaddu tarafa 'anil ayati allati sarrahat bi annahu kana ummiyan. Dzalika li annahum wajadu annal qur'ana mu'jizun wa yahtawi 'ala qasasil madina wa 'ala syari'atin 'azimatin faqad kullu syara'i wa fihi 'izatun balighatun wa hikamun wa amsalun ra'i'atun wa anna abna'a hadzal 'asri ma'a taqaddumil 'ulumi wal fununi wa intisyaril jami'ati lam yastati'u ayyad'u syari'atan linnasi ka syari'atil islamiyati wala adaban wa akhlaqan kal adabi wal akhlaqil waridati fil Qur'an. Fahalahumul amru wa tahayyaru wa qalu fi anfusihim min aina ja'a li Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadzal ilmu kulluhu wa kaifa kana ummiyan fa in qila lahum hadza dalilun ala nubuwatihi
wa annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuha ilaihi lam yusallimu li'annahum law sallamu binuzulil wahyi alaihi lazimahum tasdiqu bi risalatihi takhallusun min hadal ma'zaqi wa nafau anhul ummiyata wa qalu innahu kana yaqra'u wa yaktubu wa yatlul kutubal qadimata wa lamma wajadu anna tarikha la yusa'iduhum ala hadaz za'mi li'anna mu'asirihi sallallahu alaihi wasallam aqarru annahu kana ummiyan wa anna dalika yutabiqu ma ja'a fil Qur'an qala qailuhum innahu kana yukhfi amrahu wa yaktumu 'anin nasi jami'an hatta an zaujatihi wa auladihi wa jami'i ashabihi ilmahu bil qiraati wal kitabati wa hadha qaulun mudhikun li anna alladhi yaqra'u wa yaktubu la budda ayyarahu ahadun bal yarahu katsirun minan nasi fa inna hadha amrun la yumkinu ikhfa'uhu kal aqli wasyurbi hadhihi hiyal haqiqatu wa hadha ma na'taqidu wa ma yajibu ayya'taqidahu kullun bahitin fi siratil muhammadiyyati wa syari'atil islamiyyati. Kesimpulannya gini, orang orientalis itu ya kah? Nya kebingungan benar lawan keilmuan Nabi Muhammad, lawan syariat yang dibawakan Nabi Muhammad, karena syariat Islam itu meliputi segala aspek lah, arti semua aspek ibadat yang urusi Islam, pernikahan yang urusi Islam, bagi waris Islam juga ya kah? Peradilan Islam juga. Jadi semuanya itu Islam. Tapi yang membawakan syariat ini orangnya ummi. Orangnya kada baca, kada tulis. Itu yang bingung benar. Ditambah lagi berita nabi-nabi terdahulu, azab-azab yang turun pada umat terdahulu yang Nabi sebutkan tidak bertentangan dengan kitab-kitab yang mereka anut. Inya kebingungan benar aja inya, dari mana datangnya ilmu ini kepada Muhammad. Bila kita jawab, itulah aja kita tanda dalil sebagai dalil bahwa Nabi Muhammad itu memang Rasul, kada mau juga percaya. Akhirnya menelaah kitab-kitab sejarah kada yang mendukungnya, sebagaimanapun kada mendukung. Bahkan kekawanan inya daripada orang-orang barat pun menuliskan kitab, semuanya mengatakan Nabi Muhammad itu kada baca, kada tulis. Akhirnya kebingungan sudah. Ngapa yo nih supaya hendak menodai Nabi Muhammad nih, kebingungan benar nih. Ini aja sudah ya. Nabi Muhammad tuh bisa baca, bisa tulis. Cuma dirahasiakan ya kan. Gitu aja sudah. Cuma kada ada yang tahu. Nabi Muhammad tuh bisa baca, bisa tulis. Cuma kada ada yang tahunya. Sampai bini Sidin kan kada ada yang tahunya sampai Sidin meninggal. Tahu-tahu datang orang-orang orientalis menyatakan Nabi Muhammad bisa baca, bisa tulis. Padahal orang-orang zaman dahulu aja biasanya kada ada yang mengakuinya. Ya kan, orang-orang sejaman Nabi Muhammad kada ada yang mengakuinya. Disitulah loconya. Orang-orang orientalis mengatakan Nabi Muhammad bisa baca, bisa tulis. Katanya itu disembunyikan sejak dia bisa sampai dia meninggal dan tidak diketahui siapapun kecuali bubuhan ini aja yang tahu ya kan. Nabi Muhammad bisa baca, bisa tulis. Macam-macam. Orang orientalis tuh macam-macam aja lah yang hendak menodai Nabi Muhammad. Kemudian judul berikutnya Qatratul Wahyi. Mereka hendak terjemah pakai Google Translate masih kawa.